Yang ketiga, ada dalam Al-Quranul Karim, yaitu sebuah ayat yang kita sebut dengan ayatul wilayah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ayat itu Allah mengatakan sesungguhnya, kalimat innama adalah adatul hasr, pembatasan khusus bagi yang lain, yang orang lain tidak bisa masuk. Innama waliyukum, sesungguhnya wali kalian itu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin yang yuqimuna shalah, melakukan ibadah salat. Kemudian yutuna zakat, dan melakukan zakat, wa hum raqiun. Kalimat wa hum raqiun itu adalah bermakna hal, yakni dalam bahasa Arab itu disebut hal, yakni ketika dia memberikan zakat itu fi hali ruku'ihim, yakni siapa ini? Berlaku hanya untuk Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam. Yaitu sebuah peristiwa di mana ketika Imam Ali bin Abi Thalib sedang sholat di masjid, tiba-tiba seorang fakir datang meminta sedekah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Di saat rukuk Imam Ali menyulurkan tangannya, dan orang fakir itu paham bahwa itu adalah disuruh untuk mengambil cincin yang dipakai oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa pelakunya? Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini tidak dilakukan oleh orang lain. Ini tidak dilakukan oleh siapapun kecuali Ali bin Abi Thalib. Para ahli tafsir, baik Sunni maupun Syiah, mereka mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan peristiwa Imam Ali bin Abi Thalib di saat sedang rukuk dan memberikan zakat. Maka kalimat innama waliyukumullah dan lain sebagainya. Ini juga dimuat dalam tafsir Durrul Mansur dan juga dalam kitab Al-Haskani, punya Syahid Tanjil maksud saya, Syawahid Tanjil oleh Imam Al-Haskani, Durrul Mansur oleh Imam As-Suyuti. Saudara sekalian, ini hanya 3 ayat. Masih banyak ayat. Kalau tadi disebutkan ada 300 ayat, kita tidak akan mengungkapkan semuanya. Akan tetapi bahwa siapapun yang mendengarkan ceramah saya ini, mereka harus memahami dan membaca lebih jauh tentang peristiwa-peristiwa terkait Ali bin Abi Thalib. Bahwa kemuliaan itu memang ada, kelebihan itu memang dimiliki, dan apa yang kita sampaikan tentang Imam Ali bukan berarti kita berlebihan sama sekali. Kita lihat dari riwayat. Fadhail Imam Ali bin Abi Thalib dalam riwayat, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib disebut sebagai maulal mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman kepada Allah. Yaitu persis yang diungkapkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan man kuntu maula fa hadza aliyun maula. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Hanbal dalam kitabnya tentang Fadhail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Riwayat ini sahih. Sunni dan Syiah mengakui riwayat ini. Hanya saja kita berbeda dalam menafsirkan kata maula. Kita mengatakan kalimat maula dalam hadis itu adalah bermakna kepemimpinan. Sementara sebagian kaum muslimin mengatakan makna maula di situ bukan pemimpin tapi sahabat, kawan. Artinya barang siapa yang menjadikan aku sebagai kawan dekatnya, maka Ali bin Abi Thalib adalah sebagai kawan dekatnya. Penafsiran yang dilakukan oleh ulama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai ayat dan juga berbagai peristiwa, bahwa makna kalimat maula itu memang memiliki banyak makna. Salah satu diantaranya adalah kawan dekat, setia, cinta. Tapi makna maula juga memiliki makna kepemimpinan. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, memiliki kekuasaan, memiliki kepemimpinan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hanbal. Yang kedua, hadithul manzilah. Apa yang dimaksudkan dengan hadithul manzilah itu?
Hadithul manzilah adalah ungkapan Rasulullah bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan seperti halnya Nabiullah Harun di hadapan Musa alaihissalam. Kata Rasulullah, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Yani kalau kata Rasulullah, ya Ali, posisimu dariku sama seperti halnya posisi Harun daripada Nabi Musa. Nabi Harun menjadi nabi setelah Musa meninggal dunia. Tapi engkau ya Ali tidak akan jadi nabi karena memang tidak ada nabi setelahmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menggambarkan pertama bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang wasi dari Rasulullah, seperti halnya Harun wasi daripada Imam Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, bahwa peran Imam Ali bin Abi Thalib, mentalitas, ruhnya dan jiwanya, spiritualitas Imam Ali bin Abi Thalib tak ubahnya seperti Rasulullah, sama seperti Harun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini juga diungkapkan, diriwayatkan oleh Sahih Muslim dalam kitab Sahihul Muslim tentang kitab Fadail. Jadi sebenarnya antara kita dan mereka tidak ada beda. Lalu di mana tentang pengkultusan itu? Di mana makna pengkultusan itu? Tidak ada. Kita berbicara tentang Imam Ali berkaitan dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling populer diantaranya adalah hadis Madinatul Ilmi. Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Wa man arada ilma falyati min babiha. Anehnya ada seorang penceramah, saya masih ingat itu di YouTube, mengatakan hadis ini adalah palsu. Sekarang saya bertanya kepada orang yang melakukan itu, pernahkah Anda mengetahui orang yang lebih alim setelah Rasulullah daripada Ali bin Abi Thalib dari seluruh sahabat Nabi sekalipun? Pernahkah ada orang yang kemudian memiliki kemampuan pengetahuan yang lebih dalam seperti hanya Ali bin Abi Thalib dari seluruh sahabat Nabi sekalipun? Tidak ada. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Riwayat sahih ini diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam Musnad atau Mustadrakul Hakim. Kenapa orang itu menolak riwayat ini? Karena kebencian dia kepada Ali bin Abi Thalib. Kebencian mereka terhadap orang-orang pecinta Ahlul Bait dikarenakan kita menghormati dan mengangkat, menyanjung Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar pernah mengatakan laula Ali la halaka Umar, riwayat ma'ruf dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahwa gambaran kemuliaan ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha menggambarkan riwayat ini, hadis ini akan keilmuan yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah hadits ar-ra'iyah. Barangkali kalian pernah mendengar kalimat istilah hadits ar-ra'iyah ini, yaitu sebuah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan Yahudi Khaybar, atau yang kita kenal dengan Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar, yaitu peperangan antara Rasulullah dengan benteng Yahudi Khaybar. Jadi kalau kalian dengar misalnya orang-orang Syi'i Al-Bait, Hizbullah mengatakan Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad Sawfa Ya'ud, adalah kembali kepada peristiwa di mana Rasulullah menjebol pintu Khaybar. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak dilakukan oleh siapapun. Peristiwanya seperti apa? Anda bisa merujuk ke dalam sejarah, yaitu riwayat dari Malik bin Anas, Ali bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaum Khaybar
la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu karrar ghair farrar yaftahullahu alaihi Jibril an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Ini riwayat dari Anas atau Malik bin Anas, dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yaum Khaybar pernah berkata, la'utiyanna rayata. Sungguh, kalimat la'utiyanna itu kalimat yang bermakna taukid. La'utiyanna bermakna takkid dan taukid. La'utiyanna rayata. Besok pagi aku mesti akan, kalau kita terjemahkan Jawa ini dengan nahwu itu, mesti aku bakal nyekno gendera iki karo wong sing dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia dan Rasulnya. Kalimat la'utiyanna. Sungguh aku akan memberikan panji bendera perang ini kepada orang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Kemudian karrar ghair farrar. Kalimat karrar itu dia terus menyerang. Ketika dia maju dalam medan perang, dia akan terus maju dan tidak pernah mundur. Yang namanya karrar, maka disebut Aliyul Karrar. Ali yang tidak pernah mundur daripada medan perang. Ghair farrar, dia tidak pernah lari daripada medan perang. Kita lihat beberapa sahabat dalam sejarah dibuktikan dalam peperangan, terutama dalam perang Uhud, sebagian larikan diri, farrar dari medan perang. Ali bin Abi Thalib tidak pernah lari dari tantangan. Ali bin Abi Thalib tidak pernah lari dari medan, maka disebut karrar ghair farrar. Kemudian Rasulullah mengatakan, yaftahullah alaihi Jibril an yamin. Allah Ta'ala akan menangkannya, akan berikan kemenangan kepada orang tersebut. Kemudian kenapa? Jibril berada di sebelah kanannya, dan Mikail malaikat itu berada di dalam sebelah kirinya. Kemudian ketika waktu pagi, itu orang malam itu pada tidur. Dalam riwayat disebutkan semua orang pada tidur dengan kira-kira siapa, kira-kira siapa yang akan diserahi bendera panji perang ini siapa. Masing-masing umat Islam, sahabat Nabi saat itu berharap dirinya. Saya akan dipuji oleh Allah Rasulullah. Orang ini mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Allah mencintainya, Rasulullah juga mencintai dia. Dia tidak akan pernah lari dari peperangan, dan Allah akan memberikan kemenangan. Malaikat berada di kanannya, Jibril berada di kanannya, dan Mikail berada di kirinya. Seluruh sahabat berharap, sopo berharap, siapa kira-kira? Mudah-mudahan aku, karena itu penghormatan. Kok tiba-tiba di waktu pagi, di dalam riwayat disebutkan Rasulullah bertanya, "Aina Ali? Mana Ali?" Mereka menjawab, "Qalu armad ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata, tak bisa melihat, sakit mata." Tapi Rasulullah mengatakan, "Atuni, datangkan dia kepada aku." Maka Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh mereka, ditemukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian wajah Imam Ali diusap oleh Rasulullah, matanya diusap oleh Rasulullah, dan kembali normal, sembuh seperti semula, dan bendera panji perang Islam itu diserahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Disitulah marhak seorang Yahudi dibunuh oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan kemudian kota Khaybar dikuasai oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib dalam sejarah mengangkat pintu, karena di kota itu ada gerbang, dulunya ada gerbang, memasuki kota ada gerbang. Pintunya itu, Anda bisa bayangkan, dan ini lagi-lagi kelebihan yang dimiliki oleh Imam Ali, peristiwa yang dialami oleh Imam Ali dan tidak pernah dialami oleh siapa. Imam Ali bin Abi Thalib dengan tangan pedangnya, dengan kudanya, dia menjebol pintu Khaybar dan diangkat untuk dijadikan panah dalam perang. Dia berperang membunuh musuh-musuhnya di Khaybar
sampai kemudian Khaybar dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu pintunya dilempar, dibuang. Dalam riwayat disebutkan 40 orang mengangkat pintu yang dijadikan tamennya Imam Ali bin Abi Thalib, mereka tidak mampu, tidak kuat. Pertanyaannya, kekuatannya sopo sama Imam Ali bin Abi Thalib? Nah, Imam Ali mungkin karena Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepadanya. Kudanya kok kuat? Kudanya ditumpahi Imam Ali bin Abi Thalib sambil bawa pintu Khaybar yang beratnya diangkat oleh 40 orang, tidak mampu mengangkat. Apa doa yang dibawa Imam Ali bin Abi Thalib? Ada sebuah rahasia. Imam Ali mengatakan begini, ya alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim ra, terus ya man wahu dan sebagainya. Kalau ada yang mau minta doa ini harus datang ke rumah, ada namanya. Ini diangkat oleh Imam, langsung dijebol oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ini peristiwa diriwayatkan oleh Sahih Muslim dalam juz 7 bab halaman 120 bab Fadail Ali bin Abi Thalib. Jadi ini kemuliaan-kemuliaan ada dalam ini. Belum lagi riwayat-riwayat yang lain. Misalnya Rasulullah mengatakan Abdul Ali ma'al haq wal haq ma'ahu. Riwayat-riwayat ini semuanya ada di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah maupun Syiah. Tapi anehnya, lagi-lagi, apakah ujian semacam ini adalah pengkultusan kepada Ali bin Abi Thalib? Tidak. Orang yang mendengarkan ujian terhadap Imam Ali bin Abi Thalib atau mendengarkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib lalu dia menganggap itu adalah pengkultusan, ada dua kemungkinan. Pertama, karena kebenciannya kepada Ali bin Abi Thalib, seperti Ibnu Taimiyah, sampai dia mengatakan, dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa riwayat-riwayat terkait fadhail Imam Ali bin Abi Thalib adalah semuanya palsu, Wahabi. Atau karena dia sudah malu, kok orang Syiah yang ngomong tentang kebetulan sebuah kebenaran itu, kok saya bicara tentang Ali bin Abi Thalib ke orang Syiah, meskipun hadisnya sahih, tapi dia Syiah. Tanpa dia memahami bahwa banyak puluhan, ratusan perawi Syiah diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab muktabar mereka. Kita tidak memuji Ali bin Abi Thalib melebihi dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait. Seseorang tidak akan pernah mampu mengungkap rahasia batin seseorang sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang memiliki kesamaan. Apa yang kita bicarakan tentang Imam Ali bin Abi Thalib, kita tidak berbicara tentang fisiknya, tidak berbicara tentang ketampanannya, kita tidak bicara tentang kehebatan, kekuatannya, tidak. Tapi ketika kita bicara tentang fadhail Imam Ali, semuanya adalah berbicara tentang spiritualitas Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketika Rasulullah mengatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ahu, Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ahu, kita tidak bisa memahaminya hanya secara lafziyah, tapi kita harus bisa memahaminya dengan pemahaman kajian irfaniyah. Karena itu terkait dengan spiritualitas seseorang. Orang yang mengatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ahu, Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ahu, ya dulu Ali qasimul jannati wan nar, dipahami secara lafziyah, mereka pasti mengatakan ini tidak benar. Kenapa? Karena otaknya tak mampu untuk membahas. Ini adalah hal-hal yang sifatnya adalah spiritual. Ibnu Hanbal pernah ditanya oleh seorang murid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ali qasimul jannati wan nar. Ali adalah pembagi antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, ditanya oleh muridnya, dia bilang, wahai Syekh, apakah benar bahwa Ali bin Abi Thalib itu qasimul jannati wan nar? Apakah hadis ini benar? Kata Ahmad bin Hanbal, apa jawabannya?
Tidakkah kau pernah dengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Ali, ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafiq. Wahai Ali, tidak ada orang yang mencintaimu kecuali dia adalah orang mukmin, dan tidak ada yang membencimu kecuali dia adalah orang munafik. Ahmad bin Hanbal bertanya, di manakah tempat orang yang beriman itu? Orang itu menjawab surga. Dan di manakah tempat orang yang munafik itu? Di neraka. Kalau begitu Ali bin Abi Thalib adalah qasimul jannati wan nar, yang mencintai dia di surga, yang membenci dia adalah di neraka. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah qasimul jannati wan nar. Banyak riwayat-riwayat yang semacam ini memang secara lafziyah sepertinya tidak masuk akal. Bukan karena tidak masuk akal, karena kitanya sendiri tidak mampu membahas secara irfani, kedalaman bahasa dan sebagainya. Terakhir saya ingin membacakan sebuah riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib berpesan kepada Abu Dhar. Satu sisi ini adalah gambaran bahwa apa yang kita ungkapkan tentang Imam Ali tidak bisa disebut sebagai pengkultusan atau gula ekstrim dalam memahami Imam Ali, tidak. Sisi yang lain yang menggambarkan bahwa Imam Ali kelebihannya, kemuliaannya tidak akan mampu dijangkau oleh manusia biasa. Riwayat itu diriwayatkan oleh Al-Majlisi dalam kitab Al-Bihar. Imam Ali mengatakan, "E'lam ya Abada." Abada adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "E'lam ya Abada, ana abdullahi azza wa jalla wa khalifatuhu ala ibadi." Wahai Abada, ketahuilah bahwa aku ini adalah hambanya Allah dan khalifahnya Allah di atas hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ini budak, abid, budaknya Allah subhanahu wa ta'ala dan khalifahnya Allah di atas hamba-hambanya Allah. La taj'aluna arbaban, jangan pernah kalian menjadikan kami sebagai Tuhan-Tuhan kecil. Rabb, jamaknya arbab. Rububiyah, orang yang memiliki kekuasaan dengan rububiyah, yaitu kekuasaan yang dimaksudkan mengatur seluruh kehidupan, namanya Rabb. Rububiyah. Wa'bud rabba hadzal bait, pemilik rumah itu Allah Subhanahu wa taala yang merawat rumah. Ka'bah itu namanya Rabb. Fa'bud rabba hadzal bait, sembahlah yang punya rumah ini, pemilik rumah ini, yang merawat rumah ini, Rabb. Dan jangan kalian jadikan kami ini sebagai Tuhan Arba, Rabb. Wa qulu fi fadlina ma syi'tum, ucapkan tentang kelebihan yang kami miliki, keistimewaan yang kami miliki, kemuliaan apapun yang kami miliki. Wa qulu fi fadailina ma syi'tum fa innakum la tablughuna kunha ma fina wa la nihayatahu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ucapkan sesukamu. Satu, jangan pernah menganggap aku sebagai Tuhan, jangan pernah menganggap aku sebagai Rabb. Tapi ini ucapkan tentang fadail, kemuliaan apapun yang aku miliki, dengan bahasa apapun yang kau ungkapkan, dengan pengetahuan apapun yang kalian lakukan, tetap kata Imam Ali bin Abi Thalib, la tablughuna kunha ma fina. Kau tidak akan pernah mampu menyingkap hakikat kelebihan dan kemuliaan yang ada dalam diri kami. Wala nihayatahu, dan kalian juga tidak akan pernah menemukan batas akhir dari kemuliaan yang aku miliki. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Fa inna Allah azza wa jalla qad a'tana akbar wa a'zam mimma yasifuhu wa sifukum au yahduru ala qalbi ahadikum. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kenapa tidak mampu mengungkap semuanya tentang fadail kemuliaan kami? Kata Imam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kami lebih besar, lebih agung daripada apa yang disifati di antara kalian. Kalau kita ini berbicara tentang sesuatu, bahasa sifat itu, misalnya kita ngomong gede. Gede itu
Kita juga tidak tahu ukurannya gede seberapa. Tapi kalimat gede, sifat alim gede. Nek gede meneh, nek bahasa kan pakai akbar. Nek wong Jawa ngomong gede banget. Wudi. Nah, wudi tadi gede banget. Wudi artinya sesuatu yang amat besar. Tapi sifat kau mengatakan gede banget, wudi, itu semua tetap tidak akan mampu mencapai pada kebesaran yang sesungguhnya. Satu contoh, bahwa ketika Allah Ta'ala Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam melihat ada seseorang sedang sholat mengucapkan Allahu Akbar. Selesai sholat ditanya, ya fulan, kau mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akbar min mada? Lebih besar dari mana? Dari apa? Orang itu menjawab, akbar min kulli syai', lebih besar daripada segala sesuatu. Kata Imam Ja'far Shadiq, dan haddat tahu, kalau begitu engkau telah membatasi Allah. Lalu bagaimana ya Imam Yabna Rasulullah? Imam Ja'far mengatakan, akbar mimma wasafahul wasifun. Orang yang mensifati apapun lebih besar, apapun besar yang kau sifatkan itu di luar itu semua. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau min syai', yani sesuatu itu besar begini, kan lebih besar sedikit. Itu namanya membatasi. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam mengatakan, qad a'tama akbar wa a'dham mimma yasifuhu wa sifukum. Kalian mensifati sesuatu yang agung, aku lebih agung dari itu. Aw yahduru ala qalbi ahadikum, atau yang terbesit dalam benak pikiran hati, itu aku lebih besar daripada itu. Cuman aku bukan Tuhan, aku bukan Rob. Sepanjang itu kau tidak sampai ke sana, kau aman, dan kau tidak akan pernah mencapai pada kemuliaan itu. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa idza araftumuna hakada fa antum. Sepanjang kau mensifati aku sebesar apapun di luar bahwa saya bukan Tuhan, bukan ini, itu aman. Anda tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan lagi, ketika mereka menganggap bahwa orang-orang yang memuji Ali bin Abi Thalib dianggap mengkultuskan, di mana kultusnya? Toh kita tetap menganggap Ali bin Abi Thalib adalah makhluknya Allah. Cuman kita katakan Ali bin Abi Thalib memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan dia adalah makhluk termulia setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesaksian ayat riwayat. Dulu di zaman Bani Umayyah, terutama di zaman Umayyah ya, Bani Umayyah, mulai dari Muawiyah dan seterusnya, setiap orang yang memuji Ali bin Abi Thalib, membawakan riwayat tentang Ali bin Abi Thalib, imma di penjara atau dibunuh, dan pembunuhnya bisa jadi dikeluarkan lidahnya dari leher dan sebagainya. Hajjaj bin Yusuf, berapa banyak orang yang dibunuh di Masjid Madinah dikarenakan membawa riwayat ujian terhadap Imam Ali bin Abi Thalib. Sehingga 60 tahun lebih, dalam riwayat hampir 100 tahun, 60 tahun lebih Imam Ali bin Abi Thalib dilaknat, dikutuk, dan bahkan pelaknatan terhadap Imam Ali menjadi bagian daripada syarat syahnya sholat Jumat atau khutbah Jumat sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu kekuasaan Bani Umayyah yang terakhir. Itulah yang menghapus itu. Ini dikatakan apa? Karena kebenciannya kepada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saudara sekalian, terutama kalian para santri, kalian telah akan jadi tokoh, kalian akan menjadi ulama pemikir di daerah kalian. Ketika Anda mendengar seorang ulama membawakan sebuah riwayat atau sesuatu yang tidak kita pahami atau sesuatu yang beda dengan kita, jangan sekali-kali segera memutuskan bahwa itu salah. Kalau kalian tidak tahu, tunggu, kaji terlebih dahulu. Setidaknya jangan tergesa-gesa menyalahkan, mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain sesat. Sebuah kesalahan, tapi lakukanlah penelitian, kajian sampai menemukan di mana letak kesalahannya dan di mana letak kebenarannya.
Jangan sekali-kali hanya karena kita tidak paham, kalau kita mengatakan tidak benar. Ketidaktahuan kita tidak menggambarkan sesuatu itu adalah salah. Ini pesan penting sekali, karena kita saksikan di berbagai media banyak ulama-ulama untuk mencari popularitasnya lebih banyak mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Ketahuilah bahwa orang yang banyak mengeluarkan fatwa tanpa pengetahuan, maka tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.